tambahkan sedikit dengan coklat bubuk, maka Anda akan kenyang. Maka Anda sudah terasup, ya. Mungkin saya tidak tahu nilai angka persis berapa, tapi mungkin puluhan bahkan ratusan probiotik masuk dalam tubuh kita dari Nasi padangnya nggak keliru, nasi padang nggak masalah, kitanya yang kekurangan enzim. Enzim dapat dari mana? Dari ini, ya, dari ini, dari ini, dari ini. Sering dimakan? Enggak. Ketika makanan masuk, bingung dia, nih ngolahnya gimana? Ya udah kita istirahat dulu aja deh. Gitu lah kurang lebih, paham ya? Jadi ketika makanan masuk nggak bisa diolah, tubuh ngapain? Kita rehat dulu deh sebentar. Kita panggil pasukan yang lain gitu kan, ya suruh tidur. Konsepnya begitu Pak Bu, ya. Jadi kalau kita memahami konsep ini, maka ini Pak Bu akan jadi sarapan, ya, atau mungkin makanan pagi, siang, malam kita tiap hari, dan dia akan memberikan sensasi rasa kenyang. Karena Pak, kita bukan makan buat kenyang, tapi makan buat nutrisi, sehingga nanti, kotaknya masih ada lagi nih. Ketika nanti ibu bapak di rumah, sarapan paginya udah bukan lagi pakai nasi uduk, nasi goreng, dan gorengan, tapi sarapannya pakai alpukat kayak begini, lalu Anda kerok alpukatnya, lalu Anda tambahkan dengan madu, lalu Anda tambahkan dengan jeruk nipis sedikit, Anda tambahkan sedikit dengan coklat bubuk, maka Anda akan kenyang sampai sore. Kenapa? Karena bahan baku dan reseptornya udah dapet. Sedangkan nanti kita kekurangan gizi, gampang. Nanti Bapak Ibu tinggal pegang pinggangnya, ada lipetan nggak? Kalau pinggangnya ada lipetan, maka kalau pinggangnya ada lipetan, maka bisa dipastikan Anda masih punya deposit energi yang belum kepake, gitu loh. Jelas ya? Jadi ibu-ibu ini sepertinya juga perlu berpikir untuk membuat slim sedikit lah badannya. Dengan cara apa? Ya ikut aja pola-pola Nabi kayak begini, simple kok. Dan produknya Allah, ya, jauh lebih gampang ya. Jadi alpukat, ya alpukat. Saya lagi suka bikin itu alpukat. Saya kasih, ini kan bubuk coklat murni. Bubuk coklat murni itu seratnya tinggi banget. Ya. Jadi sarapan itu cobalah mulai hilangkan persepsi makan itu harus ada nasi. Makan buat gizi, belum tentu ada nasi. Sehingga nasinya, oke, nasi putih saya bisa ganti apa? Sekarang kita kembalikan, Anda makan nasi putih buat apa? Ya buat kenyang, oke lah. Tapi kalau dalam bahasa itunya, bahasa simpelnya, kita makan nasi itu untuk karbohidrat, betul? Karbohidrat ada di mana? Buah, sayur, ada karbohidratnya. Bahkan justru jauh lebih banyak karbohidratnya, karena jenis karbohidrat yang kompleks. Nasi ada karbohidratnya, ada, cuman dia udah cerai sama temannya nasi yang bertugas menjaga karbohidratnya supaya tidak bikin melonjak indeks glikemiknya. Namanya apa? Namanya bekatul atau sekamnya. Sekamnya dibuang sama orang, dikasih ke ayam. Manusianya kena kencing manis, ayamnya lincahnya luar biasa. Kenapa? Karena ayamnya makan serat yang harusnya ada di dalam kulit beras tadi, gitu loh. Jelas ya? Apalagi ayam broiler, ya. Saran saya jangan makan ayam broiler, jangan makan. Ya, termasuk produk-produk. Jadi ibu-ibu sekalian yang saat ini saya perhatikan ya, banyak sekali inflamasi atau karatan pada tubuh wanita. Dan yang paling sering itu penyebabnya adalah dari kosmetik. Kosmetik ya. Kosmetik itu sebagian besar bahannya, ada satu bahan yang dikenal dengan endocrine disruptor. Endocrine, nanti googling aja, browsing. Ya, lihat namanya. Anda ketik aja types of endocrine disruptor, nanti akan ketemu tuh. Dan sebagian besar ada di produk toiletries kita, termasuk salah satunya triclosan. Triclosan tahu? Pernah kenalan? Nggak usah kenalan, tapi dia ada di sabun antiseptik kita.
Ada. Dan dia termasuk golongan endocrine disruptor. Ya, endocrine disruptor dia ngerusak kelenjar sehingga nanti dia mengambil alih fungsi reseptornya. Dan itu banyak sekali di produk toiletries, baik sabun, sampo, bahkan sampo itu banyak banget. Ya, jadi kalau saran saya carilah sampo-sampo yang minimal bahan-bahan kimianya. Ya, kayak begitu. Semoga habis kajian ini nggak bingung. Habisnya saya pakai apa? Lipstick, lebih parah lagi tuh. Lipstick. Beberapa jenis lipstick itu bahkan ada logam berat di situ. Lipstick. Udahlah, yakin aja lah Anda tetap cantik dan ganteng-ganteng tanpa kosmetik. Udah. Atau buah juga boleh sih. Tapi kosmetik. saran saya dipisahkan aja. Kalau nggak penting antara banget. rimpang sama buah. Ya. Ya, cemplungin dalam itu, and then besok pagi airnya diminum. Dan salah satu kesukaan Nabi, bukan dalam sebuah hadis, adalah Nabi SAW suka mencampurkan kismis dalam air. Kismis. Tapi cari kismis yang organik ya. Karena kismis itu pakai pengawet, pengawetnya pakai sulfur. Ya, beberapa jenis kismis itu menggunakan termasuk anggur. Saya suka makan anggur. Kenapa? Anggur itu salah satu produk Al-Quran. Tapi masalahnya banyak anggur zaman sekarang sulfur kebanyakan. Jadi dia yang apa tuh namanya, yang putih-putih itu biasanya sulfurnya tuh. Dan itu tidak bisa Anda cuci dan hilangkan dengan dicuci pakai air biasa. Anda harus rendam dalam air yang pH alkali tinggi atau cuka apel. Cuka baru hilang dia. Termasuk juga kalau Anda suka makan apel itu jangan makan sama kulitnya kalau apel impor. Kulitnya itu ada lilinnya, wax. Wax itu bikin berat lah di pencernaan, ya. Dan kalau mau dibersihkan itu Anda bisa pakai air cuka yang dipanaskan lalu Anda tuangkan ke apel tadi. Nanti dia akan rontok tuh lilinnya. Buah-buahan. Jadi kalau bisa sih makan buah lokal aja lah. Ya. Pisang juga sama, beberapa jenis pisang yang tadi saya katakan jangan makan pisang yang nggak ada bijinya ya. Ya, jangan makan pisang yang nggak ada bijinya. Tadi itu ya. Jadi bagaimana cara mengatasi inflamasi tadi adalah dengan cara kasih atau memberikan atau mengasup tubuh kita dengan produk dari enzim. Produk enzim yang paling baik apa? Oke gini, Bu, Pak, jamaah sekalian, kalau seandainya Anda tiap hari saya suruh makan, misalkan aja ya, daun rambutan tuh belum diketahui manfaatnya, tapi buahnya ada manfaat. Ada tiap hari saya suruh makan misalkan daun rambutan, daun mangga, daun mengkudu, beberapa jenis daun, sebulan 10 daun. Repot nggak? Repot. Sehingga apa? Sehingga kita pakai teknologinya Allah aja. Teknologi Allah apa? Allah akan kirimkan pasukannya untuk ngambil saripati dari semua produk-produk yang dia tumbuhkan di atas buminya itu. Yaitu apa? Madu. Di dalam madu ini ada keberkahan, dalam madu ini ada kebaikan, dalam madu ini ada kesembuhan. Makanya kalau Anda minum madu, kalau seorang minum madu, jangan cuman sekedar minum saja, tapi ya Allah, aku mau dengan izinmu, dengan maha murahanmu, sembuhkan aku dengan penyakit, atas penyakitku dengan madu ini yang aku minum. Karena di sini ada janji Allah dan janji Rasulullah. Allah bilang apa? Fihi syifa'u linas, kata dalam madu itu terdapat kesembuhan. Dan dalam madu ini ada saripati dari ini, ada saripati dari jeruk, semua ada. Sudah Allah komplikan. Makanya ada beberapa jenis madu kan, madu multiflora, madu randu, madu apa, madu ini gitu loh. Itu dahsyatnya madu. Makanya kalau Anda baca dalam surat An-Nahl, Allah bilang apa? Kami wahyukan. Jadi lebah itu diwahyukan sama Allah untuk mengambil saripati dari pohon-pohon yang dia tumbuhkan di atas muka bumi. Itu madu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya produk enzim yang terbaik untuk mengatasi peradangan. Yang kedua apa? Madu yang difermentasi. Ini canggih nih. Mungkin sebagian sudah pernah bikin ya. Jadi ketika Anda mencampurkan buah yang tinggi enzimnya, buah yang tinggi enzim itu contohnya apa? Nanas, ya, atau pepaya juga boleh, atau mungkin kiwi kalau Anda bisa dapatkan. Lalu Anda cemplungin atau Anda campurkan dalam madu kayak begini, ya. Madu nggak usah pakai air ya. Jadi buah-buahan tadi Anda cincang, Anda potong-potong kecil, lalu Anda rajang, lalu masukkan dalam madu, lalu kan numpuk tuh di bawah dia, atau mungkin sebagian ke atas, lalu Anda tutup di sini selama 3 hari.
ya, setelah tutup di sini selama 3 hari, maka dia akan fermentasi di dalam. Dan sebagian madu ini ya akan bertambah kadar airnya dari air yang ada pada buah tadi. Tapi menariknya apa? Fermentasi di sini akan menciptakan super duper probiotik dalam madu ini. Jadi cukup dengan 1 sendok teh atau 1 sendok makan, Anda masukkan air madu ini ke dalam gelas dan Anda guncang-guncang, kocok-kocok gitu, maka Anda sudah terasup. Ya, mungkin saya tidak tahu nilai angka persis berapa, tapi mungkin puluhan bahkan ratusan probiotik masuk dalam tubuh kita dari madu ini.